Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovini Kazufar Radana, NIM 077. Saya ingin menjelaskan beberapa strategi dalam investasi. Strategi yang akan saya jelaskan yang pertama ada value investing, dan yang kedua ada growth investing. Value investing itu apa sih? Jadi, value investing itu kita membeli suatu saham yang harganya masih di bawah intrinsic value-nya, yang nantinya kita akan jual di atas intrinsic value-nya. Nah, bagaimana sih cara kita tahu intrinsic value suatu saham? Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam menentukan intrinsic value. Cara yang akan saya gunakan yaitu menggunakan rumus dari Benjamin Graham. Rumusnya yaitu V sama dengan earning per share kali 8,5 tambah 2G kali 4,4 per triple A. 8,5 adalah price earning ratio rata-rata untuk perusahaan yang tidak tumbuh labanya. G adalah rata-rata growth suatu perusahaan dalam beberapa tahun. 4,4 adalah risk rate free atau return dari investasi yang kecil resikonya seperti deposito. Triple A adalah bunga obligasi jangka panjang atau government bond. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang growth investing. Berbeda dengan value investing, growth investing yaitu kita menginvestasikan modal kita pada perusahaan yang terus berkembang atau di masa depan perusahaan akan terus menghasilkan teknologi baru. Perusahaan ini bisa saja perusahaan yang kecil atau baru IPO yang memiliki prospek yang sangat tinggi di masa depan. Nah, ada berbagai cara yaitu mengacu kepada buku yang dibuat oleh Phil Town yang berjudul First Investment Rule. Dalam buku tersebut, suatu perusahaan dikatakan outstanding apabila memenuhi Big Five number rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, Return on Investment Capital atau ROIC di atas 10% dalam 10 tahun. ROIC di sini yang dimaksud adalah Return on Asset (ROA) yang dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aset. Yang kedua, equity growth di atas 10% dalam 10 tahun. Equity growth bisa dihitung dari perkembangan nilai ekuitas dari tahun ke tahun, atau bisa juga dari perkembangan book value per share. Yang ketiga, sales growth di atas 10% dalam 10 tahun. Yang keempat, earning growth di atas 10% dalam 10 tahun. Earning bisa dilihat dari earning per share ataupun net income. Yang kelima, free cash flow growth di atas 10% dalam 10 tahun. Free cash flow didefinisikan sebagai sisa uang kas yang dapat digunakan oleh perusahaan baik untuk perkembangan bisnis ataupun dibagikan sebagai dividen. Untuk diterapkan di Indonesia, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan return on equity atau ROE sebagai indikator karena sebagai investor equity stockholder yang penting adalah return on equity, bukan aset. Yang kedua, untuk perusahaan Indonesia yang potensi pertumbuhannya masih sangat besar, angka yang pantas adalah 15% dan bukan 10%. Yang ketiga, untuk free cash flow yang merupakan hasil dari operating cash flow ditambah investing cash flow. Angkanya tidak selalu positif. Kalaupun angkanya negatif, tidak bisa dikatakan kurang baik karena bisa jadi perusahaan sedang dalam rangka ekspansi besar-besaran. Yang keempat, untuk data yang dianalisa, terkadang cukup sulit untuk menemukan data 10 tahun ke belakang. Untuk itu, data 5 atau 8 tahun sudah cukup. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.